Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang berweekend, yang pagi ini sedang berlibur bagi mereka yang aktivitasnya hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari ini hari Sabtu di market secara umum tidak berjalan, secara umum adalah libur. Namun demikian tidak ada waktu bagi kita untuk selalu belajar di waktu yang efektif maupun waktu libur, karena yang paling pokok di dalam proses pembelajaran, di dalam proses perkembangan lebih baik dalam dunia trading, tentu selalu banyak belajar, tentu selalu banyak koreksi dari semua yang kita lakukan yang tidak membuahkan hasil. Dari proses yang ada, dari pengalaman yang ada, tentu banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita koreksi, terutama untuk meningkatkan kualitas trading kita, untuk menjaga konsistensi profit kita. Pada pagi hari ini kita tidak analisakan pergerakan market karena memang off day, memang libur untuk hari Sabtu dan Minggu. Saya akan coba untuk mengisi satu pembelajaran tentang entry yang tepat, tentang cara entry yang terbaik, sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, sehingga siapapun bisa melakukan, siapapun bisa taking profit di sana meskipun tidak mengantongi ilmu trading yang banyak. Namun demikian selalu ada peluang yang bisa kita manfaatkan meskipun hanya kecil. Baik, pagi hari ini materi kita adalah langkah demi langkah menemukan titik entry yang terbaik. Ya, materi yang kita akan bahas adalah menemukan langkah demi langkah atau step by step, atau langkah demi langkah mencari atau menemukan titik entry yang terbaik. Titik entry yang terbaik. Ketika kita sudah menemukan titik entry yang terbaik, tentu potensi untuk kita profit akan jauh lebih besar. Tingkat kerugian setidaknya bisa kita minimalisir ya dengan cara menentukan titik entry yang tepat, menentukan titik entry yang terbaik. Tentu butuh waktu, butuh proses. Tidak semudah yang kita bayangkan ketika memenuhi pola candle, doji, engulfing, harami dan sebagainya, kemudian kita entry. Ya, tidak sesimpel dan semudah itu. Ada banyak faktor, ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, diingat sebelum kita menentukan entry, sebelum kita menjatuhkan posisi buy atau sell, maka eh, pastikan jangan menggunakan satu dasar atau satu alasan. Jangan menggunakan satu dasar atau satu alasan. Seperti yang kita contohkan di atas tadi sebelumnya, ketika terbentuk satu pola candle, doji, harami atau candle engulfing misalnya, yang kebanyakan orang hanya berpikir pola candle dan pola candle, maka ketika pola candle itu muncul kita tiba-tiba setelahnya entry. Yang terjadi apa? Yang terjadi berbalik. Karena kita hanya menggunakan satu candle, satu dasar. Maka jangan gunakan satu dasar. Ya, gunakan multi ya. Gunakan banyak alasan atau dasar. Satu contoh misalkan ketika tren berada di atas, di situ terakhir candle yang terakhir membentuk satu pola doji. Maka yang perlu kita perhatikan selain kita menggunakan satu pola candle, maka perhatikan dasar-dasar yang lain. Apakah berada di level psikologinya, apakah di situ momentum betul-betul mulai bertahap, kemudian kita perhatikan secara seksama
berada di ring bagaimana, kemudian waktunya bagaimana. Ya, tentu banyak aspek yang harus kita perhatikan di sana. Bisa juga kita menunggu satu konfirmator kembali ya, satu candle konfirmator yang memperkuat posisi dasar yang pertama. Sehingga minimal ada 2 dasar, minimal ada 2 alasan. Ya, tentu lebih banyak lebih baik. Ketika kita menggunakan dasar yang lebih banyak, tentu akan jauh lebih baik. Berikutnya yang kedua, adalah selalu senantiasa menggunakan area level kuncinya. Selalu memperhatikan level kuncinya. Apakah itu support resisten ataukah retracement mungkin. Kemudian bagaimana penolakan-penolakan yang ada. Ya, selalu perhatikan level kuncinya di sana. Ketika dia berada di tren naik, kemudian membentuk satu pola candle, apakah di situ berdekatan atau bersentuhan dengan level kunci atau key levelnya, atau level-level psikologi mungkin. Sehingga kita akan lebih kuat, sehingga kita akan lebih yakin, oh ini berada di posisi puncak, oh berada di level support resistennya. Sehingga sudah punya 2 dasar, tinggal 1 dasar, kita bisa menunggu satu candle konfirmasinya. Kenapa terlalu lama kita di dalam menentukan entry? Karena seperti judulnya, kita mencari menemukan titik entry yang terbaik. Ketika sudah menemukan titik entry yang terbaik, tentu probabilitas untuk kita profit jauh lebih besar. Potensi untuk kita terseret dalam floating minus bisa kita kurangi. Kemudian yang ketiga, step yang ketiga, selain kita harus menggunakan lebih dari 1 dasar atau gunakan banyak dasar alasan, jangan lupa perhatikan level kunci di sana. Ya, level psikologinya, level support resisten, atau bahkan retrace-nya bagaimana. Kemudian pullback kalau ada, seperti apa kita nanti perhatikan. Trennya bagaimana. Berikutnya nomor 3, untuk menemukan titik terbaik di dalam menemukan titik entry-nya. Yang ketiga tentu harus menunggu. Menunggu apa? Menunggu harga yang membentuk struktur. Menunggu harga yang membentuk struktur yang bisa mewakili ya, yang bisa mewakili momentum yang besar. Kita menunggu pergerakan harga, menunggu harga itu yang betul-betul bisa sudah membentuk satu struktur, di mana struktur itu bisa mewakili momentum yang besar. Ya, misalkan pergerakannya naik, kemudian turun, naik lagi, koreksi, kemudian di area level kuncinya dia kembali naik, breakout di sana. Sehingga selain dia breakout, dia sudah membentuk satu struktur momentum yang besar, momentum naik. Sama halnya dengan ketika turun, ya, dia sudah mulai ditolak ke bawah, di level psikologi teratas dia tidak bisa tersentuh, kemudian kembali dia breakout, membentuk satu struktur yang kuat momentumnya, ya ini momentum seller. Kemudian kita bisa lihat di situ ada breakoutnya, kita bisa tentukan entry-nya di situ. Dari semua dasar tentu teman-teman masih ingat yang sudah kita sampaikan. Ada banyak dasar, ada banyak trigger yang menjadikan dasar kita, menjadikan rencana trading kita tentu menjadi lebih hati-hati. Selain kita memperhatikan
Ya, selain perhatikan tadi yang pertama tadi ya, menggunakan dasar yang lebih dari satu, tentu lebih banyak lebih baik. Kemudian level psikologi, level-level kuncinya kita senantiasa kita perhatikan. Setelah itu kita menunggu, menunggu harga ini betul-betul membentuk satu struktur. Ketika harga sudah mulai berbalik dari turun menjadi naik, terbentuk satu struktur buyer, momentum buyer yang kuat, maka disitulah kita bisa melihat apakah dia breakout, apakah candle itu ada penolakan besar dari bawah dan sebagainya. Maka tunggulah momentum yang besar, tunggulah harga itu membentuk satu struktur yang mewakili satu momentum yang besar. Ya, kalau dia tidak bisa breakout berarti belum besar, belum mewakili. Bahkan retrace belum dilewati pun masih belum mewakili dari momentum yang besar. Kemudian satu yang terakhir, ya jangan lupakan adalah money management dan risk management. Gunakan money management dan risk management sesuai dengan rencana trading kita. Ya, sesuai rencana trading. Gunakan money management dan risk management hanya sesuai dengan rencana trading kita. Kita menggunakan lot yang terukur, menggunakan batasan resiko yang terukur. Ini yang paling pokok, yang paling penting di dalam mengendalikan kerugian kita, di dalam mengendalikan keuangan kita. Dari dasar ini kita coba untuk melihat contohnya yang paling gampang. Perhatikan, saya akan memberikan contohnya. Ya, tadi yang pertama jangan lupakan dasar yang kita gunakan tentu lebih dari satu. Kemudian perhatikan level kuncinya. Ya, kalau kita melihat arah kecenderungan, misalnya kita lihat di sini seller kuat sekali. Kemudian di bawah ada banyak penolakan, ada level psikologi yang kuat di sana. Ada level psikologi yang kuat di sana. Artinya di area ini seller sudah mulai terbentur, seller sudah mulai ditolak. Sehingga momentum momentum seller mulai berkurang. Kemudian perhatikan ketika dia mulai bergerak naik turun, dia berada di wilayah yang hampir sama, dia selalu kembali ya. Berada di wilayah yang sama, dia selalu ditolak. Kemudian ketika dia mulai breakout kembali, perhatikan ketika dia mulai breakout. Kemudian mencoba untuk naik, terbentur di level pentingnya di sini. Dua kali terbentur di level pentingnya. Meskipun demikian, tidak serta-merta ini langsung eh, kuat ke bawah atau momentum seller langsung kuat. Selalu perhatikan penolakan yang ada di sana. Ya, selalu perhatikan penolakan yang ada di sana. Khususnya berada di high dan low-nya. Khususnya berada di level high dan low-nya. Ya, high-nya bagaimana, low-nya bagaimana. Di sebelah bawah dibatasi oleh level psikologi yang di bawah. Low-nya berada di area yang hampir sama, dia selalu ditolak. Kemudian mulai bergerak naik. Mulai bergerak naik, perhatikan yang di atas. Ketika dia naik, ada namanya di atas level penting kembali. Di sini ada level pentingnya. Ya, ada level psikologi di sini. Yang pertama dari level psikologi yang pertama, level kunci yang pertama, dia tidak bisa di breakout, kemudian mulai ditolak oleh buyer. Buyer mulai kuat. Ya, ketika buyer mulai kuat, perhatikan di level psikologi, kemudian penolakan mulai muncul dua candle yang berlainan dari candle sebelumnya.
Diingat kita bisa menggunakan trigger yang sudah terbiasa kita gunakan. Kita bisa menggunakan double penolakan. Kita menggunakan candle yang berubah warna yang sudah terkonfirmasi. Kita bisa gunakan entry kita di sana. Kemudian ketika dia melewati level psikologinya, kita bisa gunakan untuk kecenderungan berikutnya. Hanya saja perhatikan ada di atas level pentingnya. Di atas level penting ketika dia breakout, apakah ada space di sana untuk kita taking profit. Ya, ketika masih ada perkiraan kita untuk taking profit, misalkan 250, kita hanya mengambil 100, maka gunakan trigger. Ya, trigger dari breakout yang ada, dari struktur yang terbentuk di sana, karena struktur buyer yang mewakili, artinya struktur buyer yang membentuk atau candle yang membentuk satu struktur yang mewakili satu momentum ya. Momentum apa? Momentum buyer, karena di sana mulai terbentuk buyer terus menerus. Meskipun ada penolakan, tetapi momentum buyer makin kuat di sini. Kemudian ketika sudah selesai di candle terbentuk selanjutnya, perhatikan level kuncinya. Jangan lupa perhatikan level kuncinya. Di sini ada level kunci, ada level psikologi yang tidak dilewati. Bahkan kembali ditolak oleh seller ketika berada di level kuncinya. Perhatikan di bawah juga, di sini ada level kunci. Ketika nanti dia breakout ke bawah, tentu momentum seller kembali kuat lagi ya, kembali terkumpul membentuk satu momentum yang lebih besar. Sebaliknya ketika seller mencoba untuk menekan kembali, diingat ini ada low. Ini ada low. Jadi harga terendahnya terkunci di sana. Harga terendahnya terhenti di situ. Kemudian kembali menguat, ya, kembali menguat. Buyer kembali menguat. Tadi di bagian yang kedua, ya, di bagian kedua perhatikan level pentingnya. Di sini ada level penting. Apakah level penting itu dilewati atau tidak? Di breakout atau tidak? Kalau dia di breakout, perhatikan yang selanjutnya, yang ketiga, ada tunggu harga yang membentuk satu struktur yang mewakili satu momentum. Ternyata ini candle ini membentuk struktur yang mewakili momentum buyer. Kalau kita bandingkan merah dengan hijau, ini sudah ketutup habis, sudah ketutup oleh hijau, sehingga momentum buyer jauh lebih besar. Kita bisa gunakan wilayah entry atau titik entry sesudah terbentuk semuanya, sesudah buyer betul-betul membentuk satu momentum besar, kemudian ada breakout di sana. Ya, kita bisa tentukan entry kita di sini. Kemudian di mana kira-kira titik profitnya? Ya, sebenarnya bergantung seberapa jauh kita menentukan take profitnya. Kalau kita menggunakan PIP, ya kita bisa menggunakan 100 hingga 200. Ketika kita menggunakan level psikologi, maka gunakan area di mana di sebelah kirinya ada penolakan. Kita bisa gunakan titik ini sebagai level psikologi, level profit kita. Bisa menggunakan yang terdekat dulu di sini, atau kita bisa gunakan ini sebagai batas profit kita atau target profit kita. Tentu lebih baik yang terdekat dulu, yang lebih dekat dulu, sehingga yang terbawah, yang paling bawah ini yang realistis, yang terdekat dulu. Ya, tentu tidak selalu harus tercapai di sana. Mungkin di dalam perjalanannya target itu sudah tercapai, maka lebih baik di close, lebih baik ya kita tarik dulu profitnya, baru kita nanti membaca kembali pergerakan yang ada, tren yang ada, dinamika yang ada. Oke, mungkin dari step ini
ada beberapa poin yang harus kita pahami. Sekali lagi, dasar yang kita gunakan usahakan tidak hanya satu, bisa menggunakan minimal dua dasar, dua alasan. Yang kedua, perhatikan level pentingnya, di mana di situ ada penolakan di area level psikologi, di area support resistennya. Perhatikan breakout dan tidaknya. Perhatikan di area retracement, apakah dia breakout atau tidak, dan sebagainya. Kemudian tunggu candle membentuk satu struktur, ya, satu struktur yang betul-betul mewakili momentum itu. Sehingga kalau kita gabung candle demi candle, kita sambungkan, kita adu dengan candle sebelumnya, candle yang berlawanan, mana yang lebih tangguh, mana yang lebih kuat. Maka gunakan yang lebih kuat, itulah yang menjadi struktur momentum kita yang akan kita ikuti. Baru nanti menentukan entry-nya dengan minimal dua dasar, dengan minimal dua trigger. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan. Meskipun hanya sederhana, tidak ada salahnya untuk mencoba, tidak ada salahnya untuk menguji, termasuk di berbagai pasangan mata uang, ya, karena kita bukan menggunakan hanya satu pair saja, kita bisa terapkan di berbagai pasangan, kemudian kita uji. Tentu yang paling utama harus kita uji dulu, jangan hanya percaya yang mungkin disampaikan, tetap kita butuh melakukan satu pengujian yang sesuai dengan karakter kita nanti, yang sesuai dengan gaya kita, sehingga cocok dan pas. Ketika bermanfaat maka gunakan, ketika ternyata membuat kita jadi pusing maka tinggalkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.